Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Ini pada pagi hari ini, hari pertama kalian belajar kembali setelah kalian PTS selama 2 minggu. Tetap semangat ya anak-anak ya. Semoga nilai PTS kemarin bisa memberikan kalian motivasi, lebih semangat lagi belajar daring di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tematik. Kalian ambil buku paketnya. Terus dibuka subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1 halaman 87. Sudah? Kita lanjut. Nah, di sini Ibu akan langsung menjelaskan tentang tanda baca. Nah, bisa kalian lihat di buku paket halaman 88. Pasti tanda baca ini adalah kata pertama yang pernah kalian dengar ya. Karena waktu kelas 1 Bu Rati belum menjelaskan tentang tanda baca. Nah, di kelas 2 ini kalian akan mengenal tanda baca. Tanda baca itu apa saja? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 3 tanda baca. Yang pertama, tanda koma. Kalian udah tahu kan bagaimana bentuk tanda baca koma? Nah, kita lihat dulu contohnya. Tanda koma itu digunakan untuk apa? Yaitu yang pertama digunakan untuk merinci atau menyebutkan. Nah, contohnya kalimatnya seperti apa? Nah, ini Ibu membeli mangga, koma, nah di situ ada tanda koma ya. Mangga, koma, jeruk, koma, dan alpukat di pasar. Nah, kenapa mangga, jeruk, dan alpukat itu dikasih tanda koma? Karena sifatnya yaitu merinci, menyebutkan buah-buahan yang dibeli ibu di pasar. Apa saja itu? Mangga, jeruk, dan alpukat ya. Maka dari itu dikasih tanda koma. Cara bacanya bagaimana? Apakah seperti Bu Ratih tadi? Mangga, koma, begitu? Bukan, bacanya tidak seperti itu ya. Jadi komanya jangan disebutin. Tapi bacanya seperti ini. Ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Gitu ya. Jadi ada jedanya pada saat membaca kalimat yang ada tanda koma. Jangan terus kayak rel kereta api tidak ada berhentinya. Ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Tidak boleh seperti itu ya. Terus contoh kedua. Bunga di taman itu ada. Nah, disebutin bunga apa saja yang ada di taman itu. Bunga matahari, bunga mawar, dan bunga melati. Nah, dikasih koma ya anak-anak ya. Kenapa bunga mawar, bunga melati, bunga matahari dikasih koma? Karena merinci, menyebutkan bunga apa saja yang ada di taman tersebut. Paham? Nah, tanda baca yang kedua yaitu tanda titik. Tanda titik digunakan untuk apa? Yang pertama digunakan untuk mengakhiri kalimat. Kemarin bahasa Sunda pernah dibahas tanda titik. Ditaruh di akhir kalimat. Waktu kelas 1, Bu Ratih juga sempat menjelaskan kalau setiap membuat kalimat jangan lupa di akhir kalimat dikasih tanda titik. Nah, contohnya, hari sudah sore, waktunya pulang. Nah, tanda titiknya taruh di paling belakang. Nah, itu berarti itu ya kelupaan ngetik di situ. Di sini itu sebenarnya ada tanda titiknya.
Yang kedua, digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contoh, Andi membeli pensil seharga 1.500. Nah, kalian ambil 3 angka dari belakang nih, 500 itu kan 3 angka, 005. Nah, baru dikasih tanda titik. Itu untuk menuliskan nilai uang. Tanda kedua yaitu tanda baca huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar. Yang pertama, untuk awal kalimat. Nah, kalau di akhir kalimat dikasih tanda titik. Kalau di awal kalimat dikasih huruf kapital, yaitu huruf besar. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah. Awal kalimat katanya apa? Cuaca. Berarti huruf cuaca itu huruf paling depan huruf apa? C. Jadi C-nya dikasih huruf besar. C-nya C besar. Misal, Rani sedang belajar. Rani sedang belajar. Nah, kata pertama dalam kalimat apa? Rani. Karena paling depan Rani. Rani itu huruf paling depan huruf apa? R. Berarti R-nya nanti dikasih huruf kapital huruf R besar, jangan R kecil. Yang kedua, untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan tempat. Nama orang misalnya Rina, berarti R-nya harus besar. Terus Andi, A-nya harus besar. Terus siapa lagi ya? Nama hari, misal Kamis, berarti K-nya harus huruf K besar. Terus Selasa, huruf pertamanya S, berarti S-nya harus besar. Misal bulan, Januari, huruf paling depan apa? J, berarti J-nya harus huruf besar. Terus Agustus huruf paling depan apa? A, berarti A-nya harus besar gitu ya. Nah, contohnya bulan Maret termasuk nama bulan, berarti tulisan Maret huruf paling depan apa? M, berarti M-nya harus besar. Bulan Maret lalu Dimas dan Nina. Nah, kenapa D-nya besar? Karena menunjukkan nama orang, yaitu Dimas. Nina kenapa huruf N-nya besar? Karena nama orang, membeli buku. Nah, tuh. Sekarang kita berlanjut ke pelajaran matematika, dibuka halaman 88. Pembagian bilangan 1. Jadi yang dibagi adalah bilangan 1. Contoh soal. Petugas kebun binatang akan memberi makan jerapah. Petugas menyediakan 3 ikat dedaunan. 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan dibagikan ke 1 kandang jerapah. Ada kata dibagikan ya. Ada kata dibagikan, artinya dibagi. Apa saja yang dibagi? Yaitu 3 dibagikan 1. Jadi penulisannya 3 bagi 1. Nah, caranya masih seperti kemarin di subtema 3, yaitu dengan pengurangan berulang. 3 bagi 1, kita cari 3 kurangi 1, 2. Pokoknya cari sampai hasilnya 0 ya. 2 kurangi 1, 1. Nah, satu lagi 1 kurangi 1, 0. Nih, 1 kurangi 1, 0. Nah, kalau sudah hasilnya 0, kita hitung ada berapa pengurangan ini? 1, 2, 3. Jadi 3 bagi 1 hasilnya 3. Kesimpulannya, suatu bilangan dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya tadi 3 bagi 1, 3 jawabannya. 4 bagi 1, 4.
5 bagi 1, 5. Jadi tidak perlu dihitung seperti ini kalau kamu sudah tahu konsepnya. 6 bagi 1, 6. 10 bagi 1, 10. Misal ada pertanyaan lagi, 50 bagi 1. Tidak perlu seperti ini, kelamaan. 50 bagi 1, 50. 1000 bagi 1, 1000. 100 bagi 1, 100. Enak kan? Nggak usah dihitung ya. Membuang-buang waktu. Diingat, suatu bilangan apabila dibagi dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, 3 bagi 1, 3. 4 bagi 1, 4. Dan seterusnya seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kalau tadi pembagian bilangan 1, sekarang pembagian bilangan yang sama. Ini ada contoh soalnya. Ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada 4 kandang rusa sama banyak. Ada kata dibagikan sama banyak. Dibagikan artinya dibagi. Apa saja yang dibagi? 4 dibagi 4. Nah, bentuk penulisannya bagaimana? 4 bagi 4 kita kurangin. 4 kurangi 4 langsung 0. Jadi 4 bagi 4 sama dengan 1. Kesimpulannya, jadi pembagian bilangan yang sama hasilnya adalah 1. Misalnya tadi 4 bagi 4. Angkanya sama kan? Sama dengan 1. 5 bagi 5 sama dengan 1. 7 bagi 7, 1. 12 bagi 12 tuh 1. 1000 bagi 1000, 1. Ya, apabila dua bilangan yang sama dibagi hasilnya 1. 10.000 bagi 10.000, 1. Nah, gampang kan? Gampang, matematika itu gampang. Nah, itu saja untuk pembelajaran 1. Untuk video pembelajaran 2 nanti ada lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.